Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dengan NIM 20017033 dari program studi Bahasa Indonesia. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang linguistik struktural. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian linguistik struktural. Linguistik struktural merupakan kajian linguistik yang membahas bahasa menggunakan pendekatan bahasa itu sendiri. Linguistik struktural sering dipertentangkan dengan linguistik tradisional. Linguistik struktural mengkaji bahasa dari ciri formal yang ada di dalam bahasa, sedangkan linguistik tradisional mengkaji tataran filsafat dan semantik. Linguistik struktural yang disebut juga linguistik modern lahir karena ketidakpuasan pada linguistik tradisional yang mengkaji bahasa bukan dari bahasa itu sendiri, tetapi mengkaji menggunakan disiplin ilmu yang lain. Perkembangan linguistik dari zaman ke zaman menggunakan perkembangan dan melahirkan teori aliran-aliran linguistik. Selanjutnya, sejarah singkat linguistik struktural. Linguistik struktural disebut juga sebagai linguistik modern. Linguistik modern tidak terlepas dari peranan Ferdinand de Saussure yang dianggap sebagai bapak linguistik modern. Dalam bukunya Cours de Linguistique Générale membuat linguistik sinkronik dan diakronik, Lengex, parol signifian, hubungan sintagmatik, hubungan paradigmatik. Linguistik struktural pun mengalami perkembangan. Berbagai aliran linguistik pun bermunculan. Aliran Praha dengan tokohnya Willem Matthäus, Nikolai Sturberkoy, Roman Jakobson, dan Maurice Hele. Aliran ini membedakan fonologi dan fonetik. Aliran ini mengembangkan istilah morfologi fonologis yang menjadi akibat hubungan morfem. Aliran glosemantik. Aliran ini lahir di Denmark dengan tokohnya Louis Jefslev, menganggap bahasa mengandung segi ekspresi dan segi isi, masing-masing dari segi mengandung formal dan substansi. Aliran Wirthian dengan tokohnya Joh Ervit dikenal dengan teori fonologi prosodi. Ada 3 macam pokok prosodi, menyangkut gabungan fonem, struktur kata, suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Prosodi dari sandi atau jeda, prosodi yang direalisasi fonetisnya lebih besar daripada fonem-fonem supra-segmental. Selanjutnya ada karakteristik linguistik struktural. Teori linguistik struktural yang disebut sebagai teori modern mempunyai beberapa karakteristik. Suparno menyatakan karakteristik teori linguistik struktural antara lain sebagai berikut. 1. Berlandaskan pada paham behaviorisme. Sejalan dengan paham behaviorisme, proses berbahasa sebagaimana tingkah laku yang lain merupakan suatu proses rangsang tanggap. Setiap manusia berujar pada dasarnya merupakan respon dari suatu stimulus pada kalanya berupa ujaran, ada kalanya berupa isyarat dengan gerak anggota badan, dan ada kalanya berupa situasi. 2. Bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya yang berupa ujaran saja yang disebut dengan bahasa. Bentuk-bentuk perwujudan yang selain ujaran tidak dapat digolongkan bahasa dalam arti sebenarnya, termasuk tulisan. Apabila dalam teori tradisional orang masih mengacaukan
mengacaukan pengertian bahasa dan tulisan serta bunyi dan huruf, maka teori struktural masalah tersebut terpecahkan. 3. Bahasa berupa sistem tanda yang arbiter dan konvensional. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistematik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem, misalnya subsistem fonologi, subsistem morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. 4. Bahasa merupakan faktor kebiasaan. Ciri ini bertentangan dengan teori transformasi yang beranggapan bahwa bahasa bukan faktor kebiasaan melainkan faktor warisan. Teori struktural menganggap bahwa walaupun manusia mempunyai warisan untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih, manusia tidak dapat berbahasa. Berkaitan dengan konsep tersebut, kaum struktural menerapkan metode pembelajaran bahasa, yaitu metode drill and practice. Metode drill and practice merupakan metode dengan pembelajaran latihan secara terus-menerus sehingga membentuk kebiasaan. 5. Kegramatikalan berdasarkan keumuman. Teori struktural menetapkan standar yang dipakai untuk menetapkan kegramatikalan suatu bahasa adalah standar keumuman, bukan standar kaidah atau norma. Contoh, kata bupati ditambah kean yang seharusnya menurut kaidah menjadi kebupatian, akan tetapi bentuk tersebut tidak dianggap gramatikal karena tidak umum. 6. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level atau tataran gramatikal dalam teori struktural mulai ditegakkan dengan rapi dari level terendah yang merupakan morfem sampai level tertinggi yang merupakan kalimat. Cara berurutan level tersebut adalah morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Morfem dan kata merupakan suatu cakupan bidang morfologi, sedangkan frasa, klausa, dan kalimat merupakan cakupan bidang sintaksis. 7. Tekanan analisis bahasa pada bidang morfologi. Teori struktural lebih menekankan analisis pada bidang morfologi tanpa mengabaikan bidang yang lain. Pola analisis kata yang dipakai sebagai modal analisis struktural adalah analisis kata Eugene Nida dalam buku Morfologi. 8. Bahasa merupakan deretan sintakmatik dan paradigmatik. Deretan sintakmatik merupakan deret unsur bahasa secara horizontal. Misalnya, fonem secara sintakmatik membentuk unsur yang lebih besar berupa silabel dan morfem. Prosede semacam ini disebut fonotaktik. Morfem secara sintakmatik membentuk unsur yang lebih besar berupa kata. Prosede semacam ini dinamakan prosode morfologis. Kata-kata secara sintakmatik membentuk struktur yang lebih besar, yaitu frasa. Kemudian frasa-frasa secara sintakmatik membentuk struktur yang lebih besar, yakni klausa. Akhirnya klausa secara sintakmatik membentuk struktur yang lebih besar lagi, yakni kalimat. 3. Prosede yang terakhir dinamakan prosede sintaksis. Kemudian deretan paradigmatik merupakan deret unsur bahasa secara vertikal. Deret tersebut berguna untuk mencari atau menentukan unsur bahasa yang berlaku untuk segala tataran. 9. Analisis bahasa secara deskriptif. Analisis bahasa menurut teori struktural dilakukan atas kenyataan yang ada dengan mengabaikan unsur historis. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari penelitian. Analisis semacam ini bertolak dari pendekatan sinkronik.
10. Analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung yang dimaksud dalam teori struktural yaitu unsur yang setingkat lebih rendah atau lebih bawah struktur tersebut. Unsur langsung bisa disebut sebagai istilah immediate constituents atau unsur bawaan terdekat. Adapun pendapat Al-Wasilah menyatakan karakteristik data bahasa penganut teori struktural yaitu sebagai berikut. 1. Membedakan makna leks dan makna struktur. 2. Tata bahasa diartikan sebagai perangkat bentuk verbal. 3. Dalam analisis sintaksis diperhatikan bentuk kata, tertib kata, kata fungsi, dan intonasi. 4. Analisis bergerak dari bentuk menuju makna, dari fonem menuju kalimat. 5. Jenis kata dibagi atas fungsi dan leksis. 6. Membedakan ujaran dan tulisan dengan prioritas bahasan pada ujaran. 7. Memberikan perhatian pada ragam bahasa. 8. Menganalisis kalimat dengan metode unsur bawaan langsung yang tidak bisa menjelaskan kalimat-kalimat yang berarti. 9. Menekankan pentingnya studi perbandingan antara bahasa dan menganalisis kalimat. 10. Bahasa dianggap sebagai proses stimulus respon. Kaseng menyatakan beberapa hal yang menjadi karakteristik bahasa dalam teori struktural antara lain. 1. Bahasa sebagai tuturan. 2. Bahasa sebagai sistem. 3. Bahasa sebagai manusuka. 4. Bahasa alat komunikasi. Selanjutnya, linguistik struktural dalam pengajaran. Pada masa era strukturalis, linguistik struktural dalam kaitannya dalam pengajaran bahasa memiliki 5 asumsi umum. Asumsi pertama, bahwa prosedur kerja linguistik struktural dapat digunakan sebagai metode pengajaran bahasa. Asumsi ini mengisyaratkan kepada penekanan perlunya latihan berbicara dan menggunakan informan asli untuk menirukan dan latihan lafal. Asumsi kedua menyatakan bahwa materi pengajaran bahasa harus disajikan dalam bentuk latihan berbicara sebelum siswa diperkenalkan dengan latihan menulis. Hal ini mengisyaratkan keterampilan berbahasa, berbicara, dan menyimak dianggap lebih penting. Setelah itu baru diperkenalkan dengan membaca dan menulis. Linguistik struktural tidak terlalu memperhatikan makna. Hal ini menimbulkan asumsi ketiga bahwa tidaklah penting bagaimana makna itu diperoleh siswa. Dalam hal ini makna dapat dinyatakan saja langsung kepada penutur asli. Asumsi keempat menyatakan bahwa tidak perlu menyajikan gradasi dan urutan kekompleksan gramatikal pada materi yang dipelajari siswa. Asumsi ini berdasarkan analisis struktural bahwa ahli bahasa yang memiliki kontrol sedikit terhadap kekompleksan data yang diperoleh dari informannya. Alasan mengapa kaum strukturalis kurang memperhatikan makna dan analisisnya karena mereka berpendapat bahwa makna itu bersifat abstrak, tidak dapat diindra, dan makna itu hanya ada di dalam pikiran, dan karena itu makna dianggap pula bersifat subjektif. Kondisi ini melahirkan asumsi kelima yang menyatakan bahwa bahasa itu adalah tingkah laku, dan tingkah laku dapat dipelajari dengan cara melakukan. Oleh karena itu, pembelajar mempelajari bahasa dalam bentuk melakukan respon dalam praktik-praktik kegiatan berbahasa dan penguatan bagi respon yang benar. Dalam proses pemerolehan atau pembelajaran bahasa terdapat dua teori, yaitu teori pembentukan kebiasaan dan teori belajar kode kognitif. Pemanfaatan asumsi-asumsi dan teori pemerolehan bahasa di atas. Guru bahasa harus membuat beberapa catatan pertimbangan pemanfaatan. Pertama, jika pemerolehan bahasa adalah suatu pembentukan kebiasaan, guru bahasa harus menyusun program secara konkret. Kedua, jika pemerolehan bahasa adalah belajar tentang kode, guru bahasa harus menjamin bahwa siswa mampu mengoptimalkan kaidah-kaidah yang memungkinkan siswa mampu menghasilkan kalimat.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan linguistik struktural. Suparno menyatakan keunggulan teori struktural antara lain, aliran ini telah sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Dua, dengan adanya metode drill and practice, suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan memiliki suatu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. 3. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah dipahami dan mudah untuk diterima oleh masyarakat awam. 4. Level-level gramatikal mulai ditegakkan secara rapi, mulai dari level morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. 5. Aliran ini lebih banyak berpijak pada fakta. Selain itu, Suparno juga menyatakan kelemahan teori struktural, yaitu 1. Pada aliran struktural bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. 2. Metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tentunya sangat menjemukan. 3. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tangkap yang berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. 4. Menurut paham ini, jiwa seseorang dan hakikat sesuatu yang hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriahnya yang tampak, namun tidak selamanya setiap tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak dapat mencerminkan jiwa seseorang. 5. Kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah sekalipun dapat dinyatakan benar apabila sudah dianggap umum. 6. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa, padahal sangat banyak kasus-kasus kebahasaan yang hanya dapat dianalisis dengan secara historis. 7. Objek kajian terbatas sampai level kalimat, sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Nur Hadi mengungkapkan beberapa kelebihan yang dimiliki teori struktural, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh data kebahasaan, pertama dilakukan pengumpulan data dari informan. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan secara langsung dari fakta yang ada. 2. Kegramatikalan berdasarkan kriteria umum, mudah dipahami masyarakat awam. 3. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi, mulai dari level morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Nur Hadi menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam analisis linguistik struktural, antara lain sebagai berikut. 1. Terlalu menekankan pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis sebagai komponen-komponen yang terpisah. 2. Kurang memperhatikan hubungan antar unsur bahasa. 3. Memerlukan ketekunan karena memandang bahwa belajar bahasa bertolak dari kebiasaan sehingga harus berlatih secara terus-menerus. 4. Menggunakan metode drill and practice sehingga memerlukan ketekunan. 5. Kegramatikalan berdasarkan kriteria umum. Kaidah yang salah pun akan dianggap benar apabila sudah dianggap umum. 6. Objek kajian terbatas sampai kalimat, sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam linguistik struktural. Dapat Anda lihat ada 17 tokoh yang berpengaruh dalam linguistik struktural. Saya tidak bisa menyebutkannya karena takut salah nama dan saya belepotan dalam mengucapkan nama-nama tersebut. Sekian dari saya, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.